Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir, guru matematika peminatan kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri Asahan kelas jauh. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi pertama pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang fungsi eksponen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu, apakah kalian pernah mendengar kata eksponen? Apa itu eksponen? Kalau kalian belum pernah mendengar atau tidak tahu, mungkin contoh yang akan saya berikan ini akan memberikan ide atau mengingatkan kalian pada suatu materi yang pernah kalian pelajari di kelas 9 di SMP atau MTS. Jadi ini salah satu contoh yang saya berikan. Jadi yang saya berikan itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya jika suatu bilangan dikalikan secara berulang, maka bilangan itu disebut pangkat, ya kan? Jadi kalau misalnya contoh ini saya buat, jadi di sini menghasilkan 2 pangkat 4. Nah, inilah dia bentuk bilangan berpangkat. Apa hubungannya dengan eksponen? Eksponen itu sama halnya dengan bilangan berpangkat. Jadi gini, di SMP kita dikenalkan dengan bilangan berpangkat. Sementara di SMA kita dikenalkan dengan eksponen. Ini maknanya sama saja, sama-sama bilangan berpangkat. Eksponen, bilangan berpangkat itu sama. Jadi, apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bilangan dengan pangkat tertentu. Bisa berupa pangkat negatif, pangkat positif, dan pangkat pecahan. Bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat itu pangkat M, di mana M ini sebagai pangkatnya dan A ini sebagai bilangan pokok, atau ada sebagian orang yang menyebutkan ini adalah basis. Kita boleh menyebutnya bilangan pokok atau basis. Jadi kalau 2 pangkat 4, bilangan pokoknya itu adalah 2 dan 4 itu adalah pangkatnya. Jadi ngerti ya sampai di sini apa itu eksponen? Jadi kalian sebelumnya sudah pernah belajar di kelas 9. Jadi yang seperti ini bukan hal yang baru atau yang asing. Ini hal yang pernah dipelajari. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang fungsi eksponen, ada materi prasyarat yang harus kita pelajari, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Di sini saya sudah menuliskan 9 sifat eksponen yang akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ini bentuknya adalah
pangkat M, ya. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Itu sama saja nilainya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika ada contoh 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, tuh tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. Menjadi 2 pangkat 5. Buktinya 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Dikalikan lagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 sebanyak 2 kali. Jadi ini dia 2 pangkat 3 dan ini dia 2 pangkat 2. Jadi totalnya semuanya berapa di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Selanjutnya, yang sifat kedua. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Itu sama saja nilainya dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, kalau dia bentuknya pembagian, tinggal kita kurangkan pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 3 berarti 2. Ya. Ada pangkatnya tinggal kita kurangkan. Buktinya 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya. Ini udah 2 sebanyak 5 kali dibagi dengan 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 1 kita coret, 2 kita coret, 3. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Kalau 2 dikalikan sebanyak 2 kali, maka menjadi 2 pangkat 2. Dia terbukti, dia sama hasilnya. Baru yang ketiga. Jika ada bilangan A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya tinggal dikali. Misal 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti di sini tinggal dikalikan saja. Berapa hasilnya? 2 pangkat 6. 2 kali 3, 6. Buktinya 2 pangkat 3 dipangkatkan, kan dikali 3. Ini bentuknya sama dia bentuknya yang pertama. Yang pertama ditambah 3 tambah 3, 6. Sama saja. Baru yang keempat, ada bentuk yang dia A pangkat A per B dipangkatkan M menjadi A pangkat M per B pangkat N. Contohnya kita ambil X per Y pangkat 2. Berarti bentuknya X kuadrat per Y kuadrat. Bukti, jika X per Y dikuadratkan itu sama saja X per Y dikalikan sebanyak 2 kali. Jika bilangan pecahan, ini kan bentuknya pecahan, A per B. Ya. Jika dikali berarti dia pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. X kali X kuadrat, Y kali Y kuadrat. Dia sama hasilnya dengan ini. Ya. Dia sama saja. Baru yang kelima ada AB pangkat M. Itu sama hasilnya dengan A pangkat M, B pangkat N, M. Contohnya 2 Y pangkat 2. 2 pangkat 2 Y pangkat 2. Bentuknya seperti ini. Ini bisa disederhanakan lagi. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Berarti 4 Y kuadrat. 4 kali Y kuadrat, jadi 4 Y kuadrat. Ini sama saja sama ini. Jadi 2 pangkat 2 itu 4 Y kuadrat, tapi Y kuadrat jadinya 4 Y kuadrat. 2 Y kuadrat itu hasilnya 4 Y kuadrat. Baru untuk yang nomor 6, A pangkat min atau negatif M.
itu sama hasilnya dengan 1 per A pangkat M. Ini diubah ke pangkat positif. Berarti contohnya 2 pangkat negatif 2 itu berarti 1 per 2 pangkat 2. Yang ketujuh ada akar N dari A pangkat M. Itu hasilnya sama saja dengan A pangkat M dibagi N. Ingat, jika akar dia pangkatnya dibagi. Jadi kalau berarti di sini kita tuliskan dulu 5 pangkat 2 dari akar 3 ya. Akar 3 dari 5 pangkat 2 berarti dituliskan dengan 5 2 per 3 sesuai dengan sifatnya. Baru untuk yang ke-8, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini A ini menyatakan semua bilangan. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya, jadi kalau misalnya 1 pangkat 0 itu 1, baru 2 pangkat 0 itu 1, baru 1000 pangkat 0 itu juga 1. Udah ya, mengerti? Yang ke-9, A pangkat 1 sama dengan A. Berarti bilangan itu dipangkatkan 1, maka menjadi bilangan itu sendiri. Ya, ini juga hanya untuk semua bilangan. Ya, jadi kalau 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1000 pangkat 1 sama dengan 1000. Jadi bilangan itu dipangkatkan 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Mengerti ya tentang sifat-sifat eksponen. Di sini saya memberikan 9 sifat bilangan eksponen. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Jadi di sini saya sudah buat ada 6 persamaan. Di sini sudah saya langsung kasih contoh soal untuk memudahkan kita dalam memahami konsep. Persamaan yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Contoh soal. Saya ambil di sini persamaannya 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Jadi di sini pembahasannya ingat, di sini bilangan pokoknya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi yang ini tetap 3 pangkat 5x kurang 1. 27 itu adalah 3 dipangkatkan 3. Jadi 3 pangkat 3 kan 27 x pangkat x tambah 3 ya. Baru sini tetap 3 pangkat 5x kurang 1. Ingat, jika bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali sesuai tadi sifat-sifat eksponen. Jadi di sini 3 kali 3 kali x itu 3x, 3 kali 3 9. Di sini sudah sama bilangan pokoknya. Jika sama bilangan pokoknya berdasarkan persamaan, maka dia hasilnya fx sama dengan m, berarti pangkatnya di sini.
maka tinggal pangkatnya 5x dikurang 1 sama dengan 3x tambah 9. 3x tambah 9. 5x, x ini pindah ruas jadi negatif 3x, dipindah ruas jadi positif, maka 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 2, maka x sama dengan 5. Inilah dia hasilnya. Hasilnya itu 5x sama dengan 5, berarti nilai yang memenuhi untuk x adalah 5. Baru masuk yang kedua. Di sini persamaan yang kedua itu bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Syaratnya a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Jadi di sini contoh soalnya 4 pangkat x tambah 3 sama dengan akar dari 8x tambah 2. Jadi di sini dia bentuknya ada akar ya. Jadi kita ubah dulu ke bilangan berpangkat. Di 4 itu kan dia 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 x pangkat x tambah 3. 8 itu dia 2 pangkat 3 ya. Karena dia akar sesuai dengan sifat, jika dia akar maka pangkatnya dibagi. Karena ini tidak tertulis akarnya akar berapa, biasanya dia jika akar yang tidak tertulis dia itu akar 2. Selain dari 2 maka dia akan tertulis di depannya, misal 3, 4 atau 5. Jadi kalau dia tidak tertulis jadi 2, berarti dia x tambah 5 per 2 sesuai dengan sifat-sifat yang tadi kita sudah bahas ya. Karena di sini bilangan pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali 2 kali x 2x pangkat 2x ditambah 2 kali 3 6 sama dengan 3 kali x ditambah 3 kali 5 15 per 2. Karena di sini udah sama bilangan pokoknya, maka sesuai dengan sifat dia fx sama dengan gx, maka pangkat sama dengan pangkat. Di sini pangkatnya 2x tambah 6, di sini pangkatnya 3x tambah 15 per 2. Untuk menghilangkan 2, di sini kita kalikan 2 untuk kedua ruas. Maka di sini jadinya 2x kali 2 4x, 2x 2 dikali 6 12 sama dengan 3x tambah 15 per 2 kali 2 tinggal 3x tambah 15. Nah di sini tinggal pindahkan, kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Jadi x dengan x, bilangan konstanta dengan konstanta, berarti di sini 4x 3x pindah ruas menjadi negatif 3x, 15 12 pindah ruas menjadi negatif 12, 4x kurang 3x jadi x, 15 kurang 12 jadi 3. Jadi x yang memenuhi untuk persamaan 4x 4 pangkat x tambah 3 sama dengan akar dari 8 pangkat x sama 5, yaitu x sama dengan 3. Ya, sudah mengerti. Baru
Ya, kita masuk ke persamaan yang ketiga. Persamaannya itu ya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0 dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Langsung ke contoh soal, yaitu 3 pangkat x kuadrat kurang 4x sama dengan 5 pangkat x kuadrat kurang 4x. Nah, di sini bilangan pokoknya udah berbeda sama ya, sama ini. Ini fx nya sama, maka fx sama dengan 0, maka fx nya itu berapa? Berarti x kuadrat kurang 4x. Katanya di situ fx sama dengan 0. Fx nya x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Karena di sini ada variabel x, maka kita pisahkan x nya. Kita keluarkan jadinya x kali x kurang 4. Ini x pertama adalah 0, masuk yang kedua itu x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Ada dua himpunan penyelesaiannya, yaitu 0 dan 4. Jelas ya. Untuk persamaan yang ketiga, selanjutnya persamaan keempat. Ini agak berbeda karena ada beberapa kemungkinan dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat itu bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Maka yang a itu fx sama dengan gx, yang b hx sama dengan 1, yang ab tanpa syarat, yang c hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau genap. Di sini maksudnya fx gx ini adalah hasil dari fx dan gx. Yang d hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx sama-sama positif. Ini juga hasil dari fx dan gx. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Di sini contohnya x tambah 1 pangkat x kuadrat kurang 3x sama dengan x tambah 1 pangkat 2x tambah 1. Kita yang pertama harus tahu fx nya yang mana. Fx nya yaitu ini, x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Gx nya itu ini 2x tambah 1. Hx nya itu ada x tambah 1. Yang pertama apa katanya? Yang ke A itu fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx nya x kuadrat kurang 3x tambah 7 sama dengan 2x tambah 1. Ini x kuadrat negatif 3x pindah jadi negatif 2x tambah 7 positif dikurang 1 sama dengan 0. Pindah ruas ya, jadi negatif 1. Ini x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadi x berapa nih, kurang 3 x kurang 2, betul ya, dengan 0. Yang pertama itu ada x sama dengan 3 ya, yang ini baru x sama dengan 2 yang ini. Ada 2 himpunan penyelesaian, 3 dan 2. Selanjutnya ada yang B. Yang B itu apa? Hx sama dengan 1 tanpa syarat. Hx sama dengan 1. Hx nya itu berapa? Hx nya itu x tambah 1 sama dengan 1. X sama dengan 0. Ini tanpa syarat, bahwasanya ini merupakan penyelesaian. Baru yang ketiga, Kx sama dengan negatif 1. Kx nya tadi x tambah 1
sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 2. Nah, sampai di sini belum selesai karena ada syaratnya. Syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau genap. Caranya, substitusikan nilai ini x negatif 2 ke fx dan gx. Fx nya tadi x kuadrat kurang 3x tambah 7. Kalau disubstitusikan jadinya negatif 2 kuadrat jadi 4, 3 kali negatif 2 tambah ya jadinya 6 tambah 7. Ini hasilnya 17 ya. Baru gx nya itu 2x tambah 1, 2 kali negatif 2 negatif 4 tambah 1 negatif 3. Di sini gx nya negatif 3 dan fx nya 17. Katanya harus sama-sama positif atau sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Di sini sama-sama ganjil ya, berarti ini merupakan penyelesaian. Ini juga, dan ini juga. Baru yang ke D. Yang D itu AX sama dengan 0. AX nya X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Ini juga belum selesai. Kita harus substitusikan sama dia sama seperti yang C. Substitusikan ke fx dan gx. Fx nya itu tadi x kuadrat kurang 3x tambah 7. 1 tambah 3 tambah 7 11. Baru gx nya itu 2x tambah 1, 2 kali negatif 1 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Ingat sama-sama positif, sementara di sini ini ganjil, ini negatif, ini positif, berarti ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu tadi ada 3 2 0 sama negatif 2, berarti himpunan penyelesaian negatif 2 ya, 0 2 dan 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya dari yang ini tadi 3 2 itu merupakan penyelesaian yang tanpa syarat. Ini juga tanpa syarat, yang ini syaratnya memenuhi bahwasanya benar 17 dan negatif 3 itu ganjil. Tadi katanya syaratnya sama-sama ganjil atau genap. Sementara yang ini ada negatif, yang ini positif, sementara harus sama-sama positif. Jadi dia himpunan penyelesaiannya negatif 2 dari sini, dari EHX sama dengan negatif 1 itu ini penyelesaiannya, baru ada 0 2 dan 3 dari sini. Ngerti sampai di sini, baru kita masuk ke yang kelima. Yang kelima ini sama yang keempat, pakai dia syarat atau ketentuan. Jadi katanya yang kelima persamaan ini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka yang a fx sama dengan gx, yang b hx sama dengan 0. Syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jadi di sini hasil fx dan gx nggak boleh 0. Langsung saja harus tahu dulu fx nya yang mana. Fx nya itu yang 20 kurang x kuadrat, gx nya itu yang 8 tambah 3x, dan hx nya itu x kuadrat kurang 4fx. Pertama itu kemungkinannya fx sama dengan gx tanpa syarat ya. Jadi fx nya tadi 20 kurang x kuadrat sama dengan 8 tambah 3x. 20 jadi gini, 20 kurang 8 itu 12, ini 4x, ini negatif, x kuadrat sama dengan 0. Ini kan sama aja, kalau dikalikan negatif kali negatif 1 jadinya x kuadrat
tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Ya, di sini jadinya x tambah 6 dan x kurang 2. Yang untuk ini dia x sama dengan 2, yang untuk ini x sama dengan negatif 6. Ini penyelesaian tanpa syarat. Ya. Baru masuk yang B. Yang B apa katanya? Hx sama dengan 0. X nya berapa tadi? X nya x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Ini ada x kurang. Di sini ada dua kemungkinan adalah x nya. Yang pertama itu x0, yang kedua itu x sama dengan 4. Ya. Lalu kemungkinan yang pertama untuk x sama dengan 0, maka fx nya itu 20 kurang x kuadrat 20 ya. Baru gx nya itu 8 tambah 3x sama dengan 8. Jadi gini, fx sama gx nggak boleh 0. Ini kan 20 dan 8, berarti yang ini memenuhi ya. Untuk x sama dengan 0 itu merupakan penyelesaian. Baru masuk ke x sama dengan 4. Fx 20 kurang 4 kurang 16 sama dengan 0. Udah ya, sama dengan 0. Baru gx nya itu 8 tambah 3x sama dengan 20. Ini 0, ini 20, sementara nggak boleh 0, berarti ini tidak memenuhi. Untuk x sama dengan 4, dia tidak memenuhi. Ya, berarti di sini bisa dibuat himpunan penyelesaiannya itu ada 0, ada 2 dan 6. Yang ini dan yang ini. Berarti ya, baru yang ke-6. Yang ke-6 ini dia berbeda dari yang lain. Dia bentuknya itu yang ke-6 A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C, di mana A tidak sama dengan 1, A kecil tidak sama dengan 1, A besar tidak sama dengan 0, dan A besar, B besar, dan C besar adalah anggota bilangan real. Maka yang pertama itu akan membentuk sebuah persamaan kuadrat. Setelah terbentuk persamaan kuadrat, maka harus difaktorkan. Setelah difaktorkan, dimisalkan dengan A pangkat fx. Setelah itu maka ditentukan nilai x-nya. Itulah dia untuk yang ke-6. Agak sedikit ribet, cuman lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh. Jadi contohnya itu ini ya, contohnya 4 pangkat x tambah 1 ya, ditambah 2 pangkat x tambah 1. Udah, sama dengan 20. Jadi dia yang pertama harus dibentuk dulu. 4 ini kan dia bentukannya 2 pangkat 2 nih. X tambah 1 sama ditambah 2x tambah 1 sama dengan 20 ya. Ini jadinya kalikan 2x tambah 2 tambah 2x pangkat x tambah 1 sama dikurang 20 sama dengan 0 ya. Ini kita pisahkan. Ini kan sama aja 2
2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 kurang 20 ya, sama dengan 0. Yang ini kan sama aja dengan 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 dikurang 20 sama dengan 0. Ini gini, misalkan 2 pangkat x itu sama dengan p, maka ini p kuadrat, ini 4 tambah ini p kali 2 kurang 20 sama dengan 0 ya. Ini jadi hasilnya 4p kuadrat ditambah 2p kurang 20 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, hasilnya itu 2p kuadrat ditambah p dikurang 10. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Yang ini bentuk dari persamaan kuadrat. Setelah itu kita faktorkan. Faktor dari 2p kuadrat tambah p kurang 10 itu 2p tambah 5 dikali p kurang 2 sama dengan 0 ya. Baru yang untuk 2p tambah 5 sama dengan 0, 2p sama dengan negatif 5, p sama dengan negatif 5 per 2. Baru jadi katanya p sama dengan 2 pangkat x, p nya berapa? 5 negatif 5 per 2 sama dengan 2 pangkat x. Ini tidak bisa karena tidak ada 2 yang pangkatnya menghasil 2 pangkat berapa yang menghasilkan 5, negatif 5 per 2, ini tidak bisa. Baru masuk ke p sama kurang 2 sama dengan 0, p sama dengan 2. Katanya tadi p sama dengan 2 pangkat x, jadi di sini 2 sama dengan 2 pangkat x. Ini berapa? 2 pangkat 1 ya, sama dengan 2 pangkat x. X ini berapa? X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah 1. Kenapa? Karena hanya 2 pangkat 1 yang bisa memenuhi 2 pangkat x. 2 pangkat x sama dengan 2, berarti x nya itu 1. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? 1, karena bilangan itu dipangkatkan 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau 2 pangkat x untuk menghasilkan bilangan 2 maka dia pangkatnya 1. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang eksponen. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.